Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Neneng Suwaibah, mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250012156. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pondok Kelapa 09 kelas 3 dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Sehat? Semangat? Luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab berapa? 3. Kalian tahu bab 3 itu tentang apa? Nah, tentang apa? Perilaku terpuji. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini ke sekolah? Senang. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin membaca doa? Oh, Fatur. Oke, Fatur Ramadan silakan. Bersiap gitu. Bersiap, siap, sikap berdoa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Qur'an dan jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegur kami bila melalaikannya dan ajarkan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari, dan jadikan perisai. Ya Allah Tuhan kami. Amin ya Rabbal. Untuk berdiri. Ayo yang belum berdiri, berdiri. Indonesia. Bangun sayang. Sarga. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, Ya Merajai, Ya Kudus, Maha Suci. Ya Salam, pemberi selamat, Ya Mumin, pemberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa,
Ya Jabbar Maha Gagah, Ya Mutakabbir pemilik kebesaran, Ya Khalik Maha Pencipta, Ya Bari Maha melepaskan, Ya Musawwir yang membentuk rupa. Pengampun, Ya Qahar Maha memaksa, Ya Wahhab pemberi karunia, Ya Rozak pemberi rizki, Ya Fattah pembuka rahmat, Ya Alim Maha mengetahui, Ya Qabid yang menyempitkan, Ya Basit yang melapangkan, Ya Khafid yang merendahkan, Ya Rafi yang meninggikan, Ya Mu'is yang memuliakan, Ya Muzil yang menghinakan, Ya Sami' yang maha mendengar, Ya Adlu Maha Adil, Ya Latif Maha lembut, Ya Alim Maha penyantun, Ya Azim Maha agung, Ya Ghafur Maha pengampun, Ya Syakur Maha pembalas budi, Ya Alim Maha tinggi, Ya Kabir Maha besar, Ya Hafiz yang memelihara, Ya Hakim Maha bijaksana, Ya Wadud Maha mengasihi, Ya Majid Maha mulia, Ya Ba'is Maha membangkitkan, Ya Syahid Maha menyaksikan, Ya Haq Maha benar. Anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas pada hari ini. Kesepakatan kelasnya yang pertama apa? Datang ke sekolah tepat waktu dan siap untuk belajar. Yang kedua, menghargai guru, dan yang ketiga, bekerja sama dan saling membantu. Yang keempat, tidak menyontek dan berkata. Dan yang terakhir adalah gunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, satu lagi, jika kalian ingin izin keluar kelas atau ingin ke toilet, apa yang harus kalian lakukan? Ya, izin kepada guru itu di poin keberapa di kesepakatan kelas? Poin ke 2. Yang sifat wajib bagi Allah, sifat apa lagi? Sifat mustahil bagi Allah. Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? 20. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Wahid, Isnan, Salasa. Wujud artinya kidam yang terdahulu. Bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, wadaniyah yang maha esa. Kudrat artinya irodat berkehendak, ilmu yang mengetahui. Hayat artinya hidup sama mendengar, basor melihat. Kalam berbicara, qadiran muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakalliman maha berbicara. Setelah sifat wajib bagi Allah, kalian belajar tentang apa? Sifat mustahil bagi Allah jumlahnya ada berapa? 20. Oke, kita menyanyikan lagu sifat mustahil bagi Allah. Wahid, Isnan, Salasa. 20. Mustahil Allah, Adam tidak ada, Hudus itu baru, mana rusak. Mumasalatul lil hawadisi, serupa dengan makhluknya. Fana rusak, mumasalatul lil hawadisi, serupa dengan makhluknya.
Qiyamu bi ghairi membutuhkan. Ta'adud artinya lebih dari satu. Ajzun lemah, karohat terpaksa. Jalun itu artinya bodoh. Maut mati, sumun tuli. Umyun buta bukmun artinya bisu. Ajizan artinya maha lemah. Mukrohan artinya maha jahilan bodoh, maitan mati. Asomatuli amma buta. Asomatuli amma buta. Abkama itu artinya habisu. Oke. Pembelajaran pada hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah melalui PBL. PBL itu adalah problem based learning. Murid mampu memahami pentingnya berbakti kepada orang tua, guru, dan orang lain sebagai wujud perilaku terpuji dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat meneladani perilaku terpuji dalam bentuk ucapan, tindakan, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalian sudah dibentuk 3 kelompok kan? Ada kelompok apa aja? Kelompok kelompok adab kepada orang tua. Nah, kalau kelompok ini kelompok apa? Ya, kelompok adab kepada guru. Dan yang terakhir adalah kelompok adab berteman. Gambar yang kedua, coba lihat nih. Gambar yang kedua, anak sedang berdiskusi. Dan gambar yang ketiga, anak sedang berpamitan. Pertanyaan yang kedua, mengapa anak-anak mencium tangan orang tua dan guru? Kenapa kita harus mencium tangan orang tua dan guru? Iya, karena ada keberkahan, pinter. Terus ada apa lagi? Kebaikan. Dan kenapa kita harus menyimak ketika teman berbicara? Iya, karena itu adalah bentuk menghargai. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang lemah dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan solid, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Penuh kesabaran dan penuh ketekunan, kita dapat membaca, menulis, dan berhitung semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru.
Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua, dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya, dan kakak menyayangi adik-adiknya. Anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Oke, sudah ya. Ini adalah video tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, baik. Selanjutnya adalah Ibu ingin memutarkan video tentang adab berteman. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Coba lihat, perhatikan videonya. Bisik-bisik, adab dalam berteman. Tenda, oke. Bersiap ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Bagian ini masih kosong. Yeay! Ya! Hore, tendaku! Tenda beres. Awas, abruk! Maaf! Supaya lebih kokoh, harus dikuatin dengan pasak. Seperti ini. Isnen Salasa, hadis berbakti kepada orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Ya, ini adalah hadis dari Rasulullah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya telapak kaki ibu bukan berada surganya. Itu mencerminkan bahwa surga ada di di ibu. Kenapa sih Rasulullah memberikan pernyataan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu bukan di telapak kaki ayah? Iya, karena ibu melahirkan kita, kemudian ibu yang membesarkan kita, kemudian merawat kita, menyusui kita, ya kan? Nah, makanya Rasulullah memberikan penghargaan kepada perempuan, terutama kepada ibu, 3 tingkat lebih tinggi dibanding ayah. Oke. Kita menyanyikan lagu Berbakti Kepada Orang Tua dengan nada lagu Beca. Siapa yang masih ingat? Masih ingat? Oke, yuk. Wahid, Isnen, Salasa. Belajar adab sebagai anak terhadap orang tua yang harus sayangi dan patuhi serta selalu berbakti, berkata santun, tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak memanggil nama, juga tidak memaksa
saat inginkan benda, saat beri bantuan tak menunggu dipinta. Jika memanggil jawab dengan segera, jangan berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan orang tua. Selalu sopan dan juga santun pada yang lebih tua. Taat patuh kepada perintahnya, nasihatnya didengar. Jangan kau katakan ah, jangan ditunda-tunda. Segera laksanakan ridho Allah Ta'ala ada di orang tua. Jangan lupa doakan orang tua. Siapa yang tahu apa doa untuk kedua orang tua? Ayo, oke, kita baca sama-sama ya. Wahid isna salasa. Rabbil firli wali warhamhuma kama bayani shaghira. Amin. Artinya, ya Allah, punilah dosaku dan kedua sayang sebagaimana mereka menyayangiku di. Nah, amin ya robbal alamin. Ibu berikan LKPD-nya, kalian kerjakan per kelompok ya. Kalian tulis namanya ya. Nah, kalian kerjakannya ini sesuai yang ada di poster. Paham? Paham. Oke, ini kelompok ada berkenan. Nanti kalian kerjakan sesuai yang ada di poster. Ada kepada guru